Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Adik-adik, kami akan menyapa adik-adik sekalian. Halo, kasih satu, Kasih dua, sukacita, damai satu, damai dua. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita katakan, Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan. Di pagi hari ini kami bisa melaksanakan ibadah di kita sekolah minggu kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami ini, Engkau yang memberkati ibadah kami ini dengan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya menjadi ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak sekolah minggu kami, biarlah Tuhan dalam pertumbuhan mereka, biarlah mereka bertumbuh dalam jasmani dan rohani mereka di dalam Tuhan. Dan juga Bapa dalam belajar mereka, biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan nantinya bisa meraih cita-cita mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa juga Bapa untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, kesehatan, dan juga umur yang panjang Bapa, sehingga mereka dapat mendidik anak-anak sekolah minggu kami ini dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu yang sedang pelayanan Bapa, biarlah Tuhan Kau yang selalu memberkati pelayanan kami Tuhan, supaya kami menjadi pelayan Tuhan yang lebih baik lagi ke depannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, di sekarang ini Tuhan, di kondisi kami yang sekarang ini, di mana pandemi corona ini masih ada di dunia kami ini Bapa, biarlah Tuhan Kau yang selalu memberkati kami, sehingga kondisi semakin baik nantinya ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami, biarlah Kau sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu, haleluya, amin. Adik-adik, masih semangat semuanya, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan kita, aku berharga, kamu berharga, kita semua berharga. Aku berharga,
bagaimana sorga? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Hana dengan tema Beginilah Surga. Mari kita angkat lagu pujian kita, Hanya Satu Jalan ke Surga. Halo sahabat Cilik Sekolah Minggu GMI Anugerah, apa kabar? Pasti sehat-sehat semua ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Baik. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini kami bisa bertemu kembali melalui video Sekolah Minggu GMI Anugerah. Kami mau sapa anak-anak Tuhan Sekolah Minggu yang setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah mereka dengan segala persiapannya, Alkitab yang sudah ada di hadapan mereka, bahkan juga papa mamanya yang ikut mendampingi mereka. Biarlah firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana boleh dimengerti dan dipahami oleh anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Kita sama-sama bacakannya ya. Pendeta percaya pasti sekolah minggu ikut baca bersama. 2, 3. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta,
Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ada ceritanya. Ceritanya ini tentang seseorang dibawa sama seorang malaikat. Seorang anak dibawa seorang malaikat. Dia dibawa ke dua tempat, tapi dituntun dulu di tempat yang pertama. Ketika dibawa, anak ini bertanya, kita di mana ini malaikat? Katanya. Karena dilihatnya yang di situ di tempat itu semua tangannya lurus begini nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu dia lihat yang di tempat itu semua orangnya kurus-kurus, kering, nggak ada keceriaan. Nah, tempat yang kedua, anak ini dibawa lagi oleh malaikat. Dia juga melihat yang sama orangnya, tangannya juga bentuknya lurus, nggak bisa ditekuk begini, lurus. Tapi dia melihat orang-orang di sekitar tempat itu sehat, bersih, kemudian bawaannya gembira. Lalu anak ini penasaran, dia tanya kepada malaikat, apa bedanya ya? Karena dia nggak tahu nama tempat ini, tempat yang pertama dan tempat yang kedua. Lalu dikatakan oleh malaikat, tempat yang pertama itulah neraka, tempat yang kedua itulah surga. Nah, maksud di sini, kenapa yang di surga itu walaupun tangannya sama begini terikat, lurus, yang di neraka juga begini lurus, tapi kok yang di surga bisa sehat kulitnya, segar, gemuk, montok. Ternyata yang di surga itu saling menyuapi. Jadi kalau di depan Bu Pendeta ini ada orang, saya suapi, suap, walaupun tangannya nggak bisa begini, tapi saling suapi, kasih makan. Nanti di depan saya juga begitu, kasih saya makan. Jadi mereka saling menyuapi. Nah, di situ itulah perbedaannya. Yang di neraka tadi, yang tempat pertama, kusam, kering, kurus, tidak ada kebahagiaan. Nah, di tempat yang kedua yang namanya surga, sehat, gemuk, segar, montok, itulah mereka mendapatkan kebahagiaan. Nah, sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran surga. Gambaran surga itu tidak ada kepentingan sendiri. Semuanya senang, semuanya saling mengasihi. Senang dan saling mengasihi. Sekolah minggu mau masuk surga? Pastilah ya. Semua orang pengen masuk surga. Bisa masuk surga? Bisa dong, harus. Surga itu adalah hadiah terbaik dari Allah. Itu hadiah terbaik. Bukan karena kita melakukan perbuatan baik, bukan karena kita sekolah minggu orang yang paling rajin, tapi karena kita tidak ada satupun lagi dosa. Kita lihat dari pembacaan kitab kita tadi, dari Wahyu 21, ada 7 yang ditolak masuk surga. 7. Itu yang pertama, sambil diintip Alkitabnya ya. Yang pertama, orang-orang penakut. Yang kedua, orang-orang yang tidak percaya. Nah, yang ketiga, orang-orang yang keji. Keempat, orang-orang pembunuh. Kelima, orang-orang sundal. Yang keenam, orang-orang yang menyembah berhala. Dan yang ketujuh, semua pendusta. Coba kita koreksi dulu. Ada nggak ini di sekolah minggu yang menyembah berhala, yang membunuh? Pasti belum lah ya. Jadi dosa membuat kita bisa terhalang masuk surga. Jadi kalau kita membayangkan surga, dosa itu harus dibuang supaya hidup kita menjadi sempurna. Kita berbuat baik, besoknya buat dosa, sama saja. Allah tidak akan menerima kita masuk surga. Kita akan mendapatkan tempat di lautan api yang menyala-nyala, seperti ketujuh kelompok yang Bu Pendeta katakan tadi. Jadi Allah kita itu, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, adalah Allah yang adil dan kasih. Dosa kita diberitahukan, tapi kita juga dipanggil kembali. Kesalahan kita diberitahukan, tapi kita dirangkul kembali, supaya tidak ada satupun yang tidak masuk surga. Mau ya? Pastilah semuanya mau masuk surga.
Nah, surga itu adalah tempat di mana Allah bertahta dengan kemuliaannya. Allah bertahta dengan kemuliaan, tidak ada lagi air mata, nggak ada lagi ratapan. Di surga itu nggak ada lagi yang namanya berkabung. Di surga itu tidak ada lagi yang namanya duka cita. Di surga itu tidak ada lagi yang namanya menyakiti. Tidak ada lagi kegelapan, karena Allah selalu menerangi. Bukan hanya menerangi, tapi juga memerintah selama-lamanya. Sekolah minggu, pokoknya surga itu indah deh. Indahnya surga itu seperti pakaian yang putih. Nih ya, sengaja hari ini pakai baju putih. Surga itu gambarannya putih, bersih, dan kita bermahkotakan mahkota dari Allah. Ingat gak lagu sekolah minggu mengenai itu? Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sanalah, surga tempat yang indah, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Itu dia gambaran surga. Mau ya sekolah minggu? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah anak-anak sekolah minggu boleh tetap belajar untuk menghindari hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Kami percaya bahwa orang tua mereka pasti mengingatkan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, jaga kesehatan dengan cara makan minum yang bergizi dan istirahat yang cukup. Yang kedua, rajin belajar membaca Alkitab, berdoa serta bernyanyi memuji Tuhan. Yang ketiga, persembahan dapat dikirim melalui QR kode yang tertera di layar atau menitipkan ke orang tua untuk nantinya diserahkan ke gereja. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, terus mengikuti ibadah digital melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus, itulah akan memberkatimu semua dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Sir, ini adalah tugas sekolah minggu saya. Saya akan mengucapkan ayat hafal yang tertulis dalam Alkitab 1
1 Petrus 2 ayat 9b, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih Miss Dancer, Tuhan Yesus memberkati. Halo Miss, ini adalah ayat hafalan saya. Selamat menyaksikan. 1 Petrus 2 ayat 9b, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Selamat menyaksikan video ini dan terima kasih sudah menonton. God bless you. Miss Dancer, di sini saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Di sini saya akan mengucapkan 1 Petrus 2 ayat 9b. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih Miss Dancer. Halo Miss, halo Sir. Nama saya Alexander Davin Tampu Bolon. Saya mau membacakan 1 Petrus 2 ayat 9b, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Thank you. God bless you. Halo Miss, nama saya Catherine Eborbu. Di sini saya mau menyampaikan ayat hafalan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9b. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih. Shalom. 1 Petrus 2 ayat 9b, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 2 ayat 9b, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke terangnya yang ajaib. Amin. Hai Miss Dancer, saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. 1 Petrus 2 ayat 9b, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih Miss Dancer. Bye-bye. Tuhan memberkati. Shalom, nama saya Ser Asera Sitompul. Tugas minggu ini ayat hafalan 1 Petrus 2 ayat 9. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Salam nih, salam Sir. Aurel akan menyebutkan ayat hafalan dari 1 Petrus 2 ayat 9b. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih Miss Tansa, Tuhan memberkati. Saya Miss, nama saya Christopher Naibohu. Saya membacakan ayat hafalan 1 Petrus 2 ayat 9b supaya kamu membiarkan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Terima kasih. Sayur. Aduh, saya kota. Aku Menyebutkan? coba Menyebutkan. Jaka. Ayat Ayat 1 Petrus 1 Petrus Petrus 2 2 ayat kayak 9b. siapa? Supaya Upaya kamu kau memberitakan kita ya perbuatan-perbuatan kita ya perbuatan-perbuatan kuasa yang besar dia kota dari Dia dia yang telah koyak memanggil lagi kamu keluar kau kuat dari lagi kegelapan apa kepada kata terangnya oh ya yang ajaib. kali